Oke, halo Pak Ari dan semua teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Marcel Ngoli Putra dengan NIM 2022 011 005. Nah, di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengolah dan menganalisis data menggunakan eViews versi 12. Oke, yang pertama-tama, kita sudah menyiapkan data sekunder terlebih dahulu. Dan jika kita sudah memilikinya, kita klik File, lalu kita New, dan workfile. Atau mungkin kalau mau pakai shortcut juga boleh, Ctrl plus N. Oke, kalau sudah, frekuensinya pastikan di annual, karena ini data bersifat tahunan, dari tahun ke tahun. Dan karena data saya dari 2012, kita masukkan angka 2012 dan berakhir di tahun 2016. Kalau sudah, struktur tipenya kita ganti ke bagian balance panel. Nah, di sini saya mengambil sampel dari 9 perusahaan. Oleh karena itu, number of cross sections-nya kita ganti jadi angka 9. Oke. Kalau sudah kita klik OK, dan di sini kita akan memasukkan variabel penelitiannya. Di sini saya menggunakan 6 variabel. Langsung saja kita masukkan ke yang pertama. Oke, saya akan buka dulu Excel-nya. Nah, jika sudah terbuka, di sini saya langsung masukkan saja. Kita klik objek, lalu new objek. Oke, di sini kita datanya series. Lalu kita klik OK. Jangan lupa klik edit plus or minus. Nah, di sini kalau kita sudah memiliki datanya, kita tinggal copy paste. Oke. Kalau sudah kita beri nama, ini yang pertama ROA, kita klik OK. Oke. Tutup. Lanjut lagi ke variabel berikutnya, tetap sama series. Berikutnya kita masukkan yang size. Di sini kalau mau langsung diberi nama boleh, kita klik OK. Buka, edit plus minus, copy paste. Ini untuk yang data size. Kalau sudah kita close lagi, masuk lagi ke objek, kita series lagi ke bagian variabel data. Jadi plus minus, lalu kita berikan nama dot. Enter, kita lakukan berulang-ulang sampai variabel yang terakhir. Oke, di sini variabel yang keempat, NPF. Paste, kita berikan nama NPF. Close lagi. Objek, new objek, pastikan series. Sekarang kita yang variabel cukup, kita copy, lalu kita paste di sini. Jangan lupa diberi nama, cukup. Tuh, yang terakhir, ini variabel ISR. Kita kopikan, lalu kita paste di sini. Oke, kita beri nama ISR. Kita close. Oke, kalau sudah, kita akan melakukan analisis statistik deskriptif. Nah, jadi data ini akan kita analisis ke dalam bentuk tabel distribusi berupa frekuensi data, histogram, dan sebagainya. Untuk langkah yang pertama, kita klik Quick di sini, lalu grup statistik, kita pilih yang opsi paling atas, deskriptif statistik. Nah, di sini ada dua opsi, kita pilih ke yang bagian common sample. Oke, di sini kita masukkan yang pertama ESR terlebih dahulu, lalu C, ROA, size, DAR, NPF, dan yang terakhir cukup. Pastikan yang kita ketik di sini itu sesuai dengan penamaan yang ada di sini, supaya dia terdapat korelasi atau nge-link. Gitu. Kalau sudah, kita klik OK. Oke, di sini muncul
Hasil observasinya sebanyak 45 ya, seperti itu. Oke, di sini median merupakan rata-rata nilai tersebut. Median itu nilai tengah, maksimum dan minimum itu merupakan nilai tertinggi dan terendah. Lalu standar deviation ini merupakan ukuran dispersi atau penyebaran data. Nah, skewness ini merupakan ukuran asimetri dari distribusi data di sekitar mean atau nilai rata-rata. Lalu di sini ada kurtosis, ini itu untuk mengukur tingkat tinggi dari suatu distribusi data. Jadi kita mengukur tingkat ketinggiannya. Nah, yang berikutnya, ini untuk mengetahui apakah data berdistribusi secara normal, yang bagian Jarky-Bera ini. Nah, probability ini menunjukkan tingkat kemungkinan nilai dari konteks data di atas. Seperti itu. Tuh, kalau sudah, kita close. Kita berikan nama grup 01. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengukur nilai absolut atau model mana yang paling tepat untuk data-data yang saya sudah masukkan tadi. Nah, di sini untuk estimasi model regresi ada 3. Ada common effect model, ada fixed effect model, dan yang terakhir random effect model. Jadi ada CHAM, FEM, dan RAM. Oke, yang pertama kita ke CHAM terlebih dahulu, atau common effect model. Yang pertama kita klik quick, lalu estimate equation. Oke, kalau sudah kita masukkan ISR, C, ROA, size, DAR, NPF, yang terakhir cukup. Nah, untuk common effect model, kita pindah ke panel option dan pastikan cross section-nya di bagian none. Kalau sudah kita klik OK, di sini muncul hasilnya. Kita berikan nama equation 01 atau ekuasi 01. Kalau sudah kita klik OK, untuk yang berikutnya, kita pindah ke bagian fixed effect model. Kita klik lagi EQ01, lalu kita klik estimate, kita pindah ke panel option. Nah, untuk yang fixed effect, kita ganti cross section-nya ke bagian fix. Gitu. Oke, kalau sudah kita klik OK. Di sini hasilnya keluar seperti ini. Kalau sudah kita close kembali. Dan yang model terakhir, random effect model. Sama, kita buka yang EQ01, kita estimate, lalu panel option-nya kita ganti di bagian cross section-nya menjadi random, dan kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat datanya. Jadi itu cara untuk menguji 3 model regresi, dan selanjutnya kita lanjut ke uji coba. Ini kita close terlebih dahulu. Lalu di sini kita untuk menguji teknik pemilihan model regresi data panel yang paling tepat. Oke, yang pertama kita melakukan uji coba, kita klik EQ01, kita masih menggunakan evaluasi yang sama. Lalu kita klik estimate. Oke, cross section-nya kita masukkan ke bagian fix. Kita klik terlebih dahulu. Lalu di bagian view-nya kita klik fix random effect testing yang bagian bawah. Oke, di sini muncul 3 opsi. Kita pilih opsi yang pertama yang redundant fixed effects, likelihood ratio. Sudah kita klik OK. Di sini kita akan highlight 2 bagian, yang cross section F dan yang chi-square di bagian nilai probabilitasnya. Oke, di sini angkanya saya sebutkan 0,6909 dan 0,4890. Nah, di sini bisa kita simpulkan, karena nilai probabilitasnya di atas 0,05, maka common effect model lebih layak digunakan dibandingkan dengan fixed effect model. Seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke uji Hausman. Kita masih sama menggunakan yang tadi. EQ01, kita estimate. Panel option-nya kita ganti ke bagian yang random. Seperti itu. Kita klik OK. Nah,
Di sini kita klik view, kita balik ke yang random effect testing, kita pilih opsi yang ketiga, Houseman test. Oke. Di sini ada cross section random, kita highlight bagian nilai probabilitasnya 0,6324. Nah, di sini nilai di atas 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa random effect model lebih layak digunakan dibandingkan dengan fixed effect model atau FEM. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke uji language multiplier. Masih sama, kita menggunakan ekuasi 01, kita klik estimate, resolusinya kita ubah dari random menjadi 0. Kalau sudah, kita klik OK, klik view lagi, fix or random effect testing, kita pilih opsi yang kedua, Lagrange multiplier. Nah, oke, kalau sudah, kita klik OK, di sini kita highlight yang bagian pertama, nilai Bruce Pagan, kolom yang kedua, oke, di sini nilainya 0,3126. Nah, berarti ini di atas 0,05. Oke, lalu kita simpulkan bahwa common effect model lebih layak digunakan dibandingkan dengan random effect model. Seperti itu. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke bagian uji asumsi klasik. Yang pertama, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Nah, uji ini itu perlu dilakukan untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan ini menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Nah, jadi kita akan melihat nih, variabel yang kita gunakan itu saling mempengaruhi atau enggak. Seperti itu. Nah, yang pertama, kita klik quick di bagian tab yang atas. Kalau sudah grup statistik, di sini akan muncul 6 opsi, kita pilih opsi ketiga, yang correlation. Seperti itu. Kita masukkan variabelnya, PSR, site, ROA, DAR, NPS, dan suku. Ada 6 variabel. Jangan lupa pastikan apa yang kita ketik di sini sama dengan apa yang kita simpan di sini. Jadi mereka akan saling berkaitan atau saling nge-link. Gitu. Kalau sudah, kita klik OK, dia akan muncul tabel seperti ini. Lalu di sini kita pastikan variabelnya ini tidak ada yang di atas nilai 0,8. Oke. Nah, dari output yang kita lihat di sini, tidak ada variabel yang nilainya lebih dari 0,8. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan, tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi data panel yang kita gunakan. Oke, itu untuk multikolinearitas. Lalu kita close terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Nah, fungsinya untuk mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varian dari residual model data regresi panel yang kita gunakan. Nah, caranya gimana? Kita klik lagi EQ01, kita klik View, kita pilih yang residual diagnostic. Nah, kalau sudah, kita pilih yang cross-section dependence test, maka outputnya akan seperti ini. Dalam tesnya akan ada 3 hasil. Kita highlight yang row pertama, Bruce Pagan LM. Kita lihat yang hasil paling kanannya, nilai probabilitasnya 0,2240. Nah, di sini bisa kita simpulkan, jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model data regresi panel yang kita gunakan. Nah, dari output yang kita gunakan, di sini menghasilkan nilai 0,2240. Yang ini ya. Nah, dengan demikian, kita bisa simpulkan nih, bahwa model data regresi panel yang kita gunakan tidak terjadi heteroskedastisitas di dalamnya. Oke. Kalau sudah, kita close lagi. Di sini kita lanjut ke uji F. Oke, caranya gimana? Kita klik lagi EQ01. Kita ganti ke bagian ini, kita estimate. Oke, kita ganti ke yang fruits. Nah, di uji F, kita lihat ke bagian bawah. Di sini ada F statistik dan probability F statistik.
Nah, output di atas ini menunjukkan bahwa hasil statistik itu 3,29 sekian. Seperti itu. Lalu untuk probabilitas F statistiknya 0,003. Oke, alias di bawah 0,05. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan nih bahwa variabel-variabel independen dalam model data regresi yang kita gunakan ini ada size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk ini secara bersamaan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel ISF. Seperti itu. Yang dua bagian ini paling bawah. Oke, kalau sudah kita close lagi, langsung kita lanjut ke coefficient determination. Oke, di sini hasilnya itu menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas dan terikat. Nah, nilai R square atau R kuadrat, ini rentangnya itu dari 0 sampai 1. Oke, dengan 3 kriteria. Nilai R kuadrat atau R square itu harus berkisar dari 0 sampai 1. Dan kalau nilai R square atau R kuadratnya itu sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat atau variabel Y itu 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel X. Yang terakhir, jika nilai R kuadratnya itu sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel bebas. Seperti itu. Nah, cara menentukannya gimana? Kita kembali lagi ke equation 01. Nah, di sini kita lihat ya, R square 0,58 sekian. Oke, artinya variasi perubahan naik turun ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk. Seperti itu, sebesar 58%. Oke, sementara sisanya 42%-nya ini tidak diteliti dalam penelitian ini. Oke, lalu kita lanjut ke uji T, teman-teman. Ini kita boleh close lagi. Kita ulang lagi, EQ01. Nah, uji T ini menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial atau sebagian terhadap variabel terikat. Oke, lalu kita lanjut. Probabilitas ini ada dua macam. Ada yang nilai di atas 0,05 dan di bawah 0,05. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini kita bisa lihat yang bagian size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk. Oke, sekarang kita yang bagian size dulu. Di sini kita bisa lihat hasilnya itu tes statistiknya 2,04. Oke, berarti itu lebih besar dari 0,05. Nah, di sini kita bisa simpulkan karena probabilitasnya juga mendapatkan angka sekian, kita bisa simpulkan bahwa variabel size ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan variabel ISR. Seperti itu. Oke. Dan selanjutnya sepertinya kurang lebih sama untuk ROA, DAR, NPF, dan sukuk ini berarti ada yang memiliki pengaruh dan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel ISR. Seperti itu. Oke. Mungkin sekian pemaparan terkait dengan uji model data regresi panel menggunakan EVIS 12. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.